Nih aku dari dulu ya ngefans banget sama Bang Ajis aslinya Bang. Tadi nggak ngomong gitu, nggak ada. Bukan gitu. Nih ya sebelum ketemu sama Kang Randi Kejujuran ini. saya itu mau DM mau apa, aduh cuman karena saya juga pernah ngalamin Bang seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng saya Cedek. Nah teman-teman, alhamdulillah ya hari ini aku kedatangan sahabat aku, kawan aku dari Majalengka, teman-teman sesama konten kreator. Jadi semalam dia udah nginep di sini dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih kesan-kesannya pertama kali datang ke Tasik dan pengalamannya dalam membangun channel YouTube. Yuk kita langsung gaskan aja. Di sana kita udah disiapin dan kita udah nyiapin sekalian makanan ya. Di sana udah siap teman-teman, yuk kita langsung ke sana. Ada yang tahu nggak teman-teman siapa nih? Penasaran kan? Lihat aja ya, ikutin terus pokoknya. Jangan lupa teman-teman, apabila teman-teman suka konten ini silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share ke media sosial teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kan? Banyak nih. Sama-sama. Pastinya repot. Oke teman-teman nih, aku perkenalkan ini Kang Ajis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Cis semangat dong. Pasti udah pada tahu dong semuanya siapa dia, siapa beliau dari Majalengka. Dan ini Kang Randi Aulia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Randi Aulia. Nah jadi kebetulan teman-teman, Kang Randi sama Kang Ajis nih lagi main ke Tasikmalaya, tepatnya ke rumah aku teman-teman ya. Bang Ajis, gimana nih kesan-kesannya pertama kali datang ke Tasik? Jadi sesuai sebutan sih, Tasik memang asik. Memang asik ya. Alhamdulillah. Cantik, makannya enak-enak. Nah inilah teman-teman ala kadarnya apa adanya ya. Jadi kita sambil mau makan dulu. Kang Randi gimana nih Kang Randi kesan-kesannya? Tasik itu emang ini beberapa kalinya, cuman emang setiap kali ke Tasik itu orangnya pertama ramah-ramah. Alhamdulillah ya. Ramah-ramah. Beneran nih Kang? Serius. Ramah-ramah, terus ya tuh ya kayak banget sih kayak cewek cantik-cantik. Jadi cantik ya. Benar, emang benar. Ada yang diincer ya. Yang sabar cuy. Oke teman-teman ya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita makan dulu Kang ya. Wah, boleh. Soalnya kalau gak makan dulu nggak afdol kalau kita sih. Terima kasih banyak nih buat Sama-sama, Kang Ferden gitu kan yang udah nerima kita gitu kan. Gila pokoknya mudah-mudahan sing berkah lah. Amin, Allahumma amin. Ya itulah yang penting kita memperpanjang tali silaturahmi Kang ya. Betul. Itu dia masalah. Oke teman-teman, kita langsung Lihat makan dulu aja ada apa aja dong menunya nih. Lihat. Oh iya ini nih teman-teman, kita lihat dulu nih menunya. Ya cuma beginilah Kang Ajis. Wah, tapi ini luar biasa banget nih yang saya jadi pertanyaan. Kameramen ini apa ya? Apa ini? Sambal goang. Ini baru lihat loh. Baru lihat kayak. Pernah lihat sebelumnya? Enggak. Emang benar baru lihat? Belum lihat. Baru lihat nih, ini berarti Tasik apa gimana? Ini astasi Kang. Jadi ini sambal goang digoreng. Begini ya berarti Cabe, terus bawang putih sama bumbu. Mantep pokoknya. Mantap ya. Nanti kita coba ini. Oke. Saya minta tipsnya nanti. Nah ini teman-teman ya, ada telur dadar, ada bala-bala, tempe sama tahu. Berarti sama namanya bala-bala. Gak apa-apa Kang ya, ala kadarnya ya. Ini udah alhamdulillah. Dan ada kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol favorit. Mantap. Iyalah, biar ada tenaga ya, kita langsung makan dulu Kang ya. Siap, makasih banyak ya. Oke, sip, sama-sama. Ya, ditambah pisang. Oke teman-teman, kita nanti langsung lanjut lagi ngobrolnya panjang lebar habis makan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita udah selesai makan nih teman-teman. Kenyang. Kenyang Kang? Kenyang banget. Gimana Bang? Enak? Enak banget. Makannya enak banget. Dari mulai tahun berapa itu Kang jadi YouTuber? Konten tahun 2020. Mulai konten 2020. Sebenarnya sih dulu tuh alasan ngonten itu bukan karena pengen stay di situ. Dulu kan kerja juga. Oh awalnya dulu kerja di salah Hmm. satu perusahaan retail gitu kan ya. Di retail itu dulu ada 10 tahun. Cuman pas itu tuh jadi ngefans, saya tuh ngefans sama seseorang YouTuber. Awalnya dari Ya, situ. vlogger
tentang pegunungan. Vlogger luar apa Indo? Vlogger sini, Vlogger sini. Indonesia. Indonesia. Cuman karena fanatiknya saya sampai pengen banget nih ketemu nih sama orang ini nih gitu kan, sampai email, DM, terus komentar, nggak dibaca, nggak dibuka. Jadi Gitu respon kan. awalnya seperti itu. Sampai pernah saking nekatnya, sampai gini ke manajernya tuh, bisa nggak sih gitu kan? Gak apa-apa deh, saya kayak ketemu harus bayar pun nggak apa-apa. Sampai segitunya tuh? Pengen foto gitu kan. Cuman sampai si manajernya itu kayak cuman ngelihat, mungkin ya ngelihat saya orang biasa-biasa gimana gitu kan, jadi kayak nggak mau. Nah dari situ saya pengen memutusin kayak emang segimana sih posisi di YouTuber itu. Betul gitu. betul. Jadi saya tuh pengen nunjukin kalau jadi YouTuber tuh nggak mesti harus sombong gitu kan. Dan setelah itu nyoba nih iseng Tahun 2020 itu ya. karena dulu tuh kan sempet ngelihat Kadafi ya. Kadafi. Bang Davi gitu kan, suka banget sama ini orang, kok berani banget gitu kan ya masuk ke rumah kosong gitu kan, 5 angker gitu. Termotivasi nih, kayak tertantang gitu buat bikin video gitu kan. Dan akhirnya iseng bikin video dengan peralatan seadanya gitu kan, yang gimana caranya menghasilkan video, cuman belum ngerti namanya ilmu YouTube seperti apa gitu ya, mempelajari ya. Intinya berjalan aja dulu bikin video gitu. Dan tahu caranya kayak gimana. Kok bisa nih Bang Davi nih ada di sini, tiba-tiba besok ngupload ada di Bogor, ada di Jakarta, nih orang bolak-balik gimana gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu titiknya dan mencoba itu butuh waktu. Mungkin karena hasil kembali lagi kerja keras, konsisten, dan terakhir itu hoki mungkin. Jadi pada saat itu pas banget kerjaan di PHK. Pas waktu COVID apa bukan? Iya, COVID ya, pas banget di COVID PHK ya. Terus ya tuh bingung nih mau kemana lagi kan. Udah coba YouTube aja nih. Ternyata momennya tepat pas kampung yang terbuka, kampung kosong Majalengka yang disebut Desa Mati itu viral. Berarti pertama video itu? Kalau pertama enggak. Enggak. Pertama itu bikin mukbang aneh, malah makan mukbang dari awal gitu kan. Nih teman-teman baru tahu nih, pertama ternyata mukbang dulu ya, sampai bikin makanan aneh, jadi kayak mie dicampur energen, campur susu, campur yang aneh-aneh aja kayak gitu. Iya, kerat dindeng. Nekat juga ya Bang Haji. Ya, dulu juga kan sempat nanya ke Bang Ajis ada di beranda. Nah, muncul kan. Saya juga kaget pas saya lihat. Lah, ini Bang Ajis 3 tahun. Yang lihat mukbang itu. Enggak. Yang itu kalau nggak salah cecendet ya Bang. Oh, itu. Nah, itu kayak apa ya, nanam tanaman. Kayak tutorial atau apa gitu ya. Saya lihat penasaran. Lah, iya ini Bang Ajis gitu kan. Saya tanya dia itu video lama gitu kan. Video lama. Ternyata sebelum ke horor tuh ya bikin video-video itu juga gitu dulu. Nah, itu kan awalnya kan biasanya kalau saya pribadi ya monet itu kan lama banget. Kalau Bang Ajis tuh berapa lama itu? Kalau monetisasi itu 8 bulan. Karena dikejar sama live dulu tuh. Dia live, live juga streaming, ya, live dulu kan streaming. ya, tempat-tempat kosong terbengkalai kan, jadi orang nggak semuanya berani gitu kan ya. Banyak yang berani, cuman nggak semuanya gitu kan. Ya mungkin kita kayak vlogger horor yang mewakili buat kayak pengen ngerasain gitu gimana gitu kan. Dan alhamdulillah sih tembus di situ. Cuman perjalanan masih jauh, masih panjang. Buat sampai ke titik yang benar-benar stabil itu masih susah banget. Iya, sekarang kan subscribernya tuh udah 1,2. Alhamdulillah, sekarang 1,1. 1,1 ya, mau 1,2 lah ya. Amin, doain lah. Ini cepet banget. Nih aku dari dulu ya ngefans banget sama Bang Ajis aslinya Bang. Tadi nggak ngomong gitu, nggak ada. Bukan gitu. Nih ya, sebelum ketemu sama Kang Randi ya, Kejujuran ini. saya itu mau DM mau apa, aduh, cuman karena saya juga pernah ngalamin Bang seperti ngalamin persis sama seperti Bang Ajis. Bahkan ini bisa dibilang youtubernya dekat tetangga lagi. Wah, pokoknya dari situ sampai saya datang ke rumahnya Bang, ketuk pintu nggak ada sama orang itu, sama ya? Sama persis. Ini mah tetangga lah ya, ya itu sama. Aduh, ini orang kok kalau di vlog ya kan kelihatan tuh kayak someah gitu kan? Someah baik banget itu. Tapi aslinya ya nggak tahu kan seperti itu orang mungkin. Tapi ini kalau untuk Bang Ajis ini sama persis nih ya, di vlog sama sekarang nih
lagi berdua istilahnya kesehariannya seperti inilah karakternya. Sih, ya, Emang karakternya seperti itu Kang ya. Ini kan kalau horor-horor kayak gitu emang ada asli apa enggak nih cerita horornya yang kayak gitunya atau kalau gimana? cerita sih kita sesuai sama yang diceritain. Yang diceritain narasumber. Narasumber. Cuman untuk agak ngulik yang susah tuh ngulik ceritaan mistis karena kan narasumber nggak mau karena ketakutan ya buat cerita horornya. Jadi agak harus sabar nunggu dia buat cerita. Kalau nanya tinggal di situ terus udah berapa lama itu rumrah ya. Cuma Rumrah kalau biasa kita ya. itu mereka agak sulit buat Iya. mau terbuka. Jadi mengalir dengan sendirinya aja ya seperti itu. Jadi tanpa ada rekayasa atau apapun ya kalau narasumber bicara seperti itu ya itu apa adanya ya. Gimana dia mau cerita? Nah ini kan Kang Randi juga sama ya ngiblatnya ke Kang Aji sekarang nih ya. Gua mana ada dia mah. Benar gak Kang? Waktu dulu Bang Haji sih tahun 2000 berapa? 2020. Nah, waktu itu saya masih jadi penonton. Masih sama Masih jadi penonton. penonton. Seperti saya ya. Saya tuh aktif tahun 2022. Bahkan waktu subscriber Bang Haji 1000 saya tahu. Oh tahu dari Tahu, seribunya. cuman saya belum kenal. Belum kenal sama belum Bang Haji. kenal. Bahkan saya nggak tahu kalau Bang Haji itu orang Majalengka. Padahal deket ya. Padahal dekat, gitu kan. Gitu. Nah dari sana belum ada apa ya ke bikin YouTube gitu ya. Terus ada satu channel ya sama kayak Bang Haji juga ya ngefans gitu ya. Sebenarnya basicnya bukan basic horor sebenarnya. Kang Randi mah. Bukan awalnya ya. Karena dulu penakut Kang, takut banget gitu. Cuman saya penasaran lihat konten-konten karena dia berani banget gitu kan. Pas dicoba, oh ternyata seru gitu kan. Nah sampai sekarang udah menikmati. Jadi sekarang berjalan sama Bang Haji. Alhamdulillah teman-teman juga aku ini kan sambil belajar juga Kang ya. Aku awalnya yang tadinya BODGJ sosial mungkin sekarang mau belajar banyak sama Kang Haji. Ini tips-tipsnya nih Kang. Kalau saya apa ya jujur aja ya belum pernah apa ya terjun ke dunia horor seperti ini. Menurut Bang Haji apa sih yang harus kita tanamkan dulu nih sebelum bikin Mental vlog itu? mental lu. Mental nomor satu. Mental. Soalnya jujur ya kalau saya tuh penakut sih orangnya kalau Harus benturan sama dunia gini gitu ya. Horor gini gitu. ya, Mental itu sih mental Kang, ya harus nomor satu mental ya. dulu. Karena kalau mental udah kebentuk mah apapun diterabas lah. Jadi berjalan dengan sendirinya ya. Mental terus gimana sih konsepnya seperti apa, maunya kayak gimana. Tapi yang terpenting itu karakter sih sebenarnya. Jadi kita harus bikin karakter sendiri. Harus bentuk karakter gimana biar jadi icon. Betul. Gitu. Kayak Kang Rani kemarin rambutnya mau diwarnain coklat nggak jadi. Tadinya mau jadi icon itu ya. Iya, mau jadi icon ceritanya. Mau dimerahin. Nah itu teman-teman ya ini juga untuk teman-teman mudah-mudahan ini yang khususnya siapa tahu ada yang nonton ya YouTuber pemula atau yang mau ngikutin jejak Bang Ajis di YouTube ya seperti itulah. Mungkin seenggaknya ada ilmu yang didapat dari Bang Ajis. Nih Kang, ini kan ngomongin sekarang apa namanya personal nggak apa-apa ya kita ngobrol personal ya. Bang Ajis tuh udah married apa gimana? Soalnya saya belum pernah kelihatan tuh kalau di vlog tuh kalau orang lain kan udah ya. Oh berarti udah married ya. Nah teman-teman udah married ya mungkin udah pada tahu ya kalau udah tahu. sosial Bang Ajis ini. Cuman nggak pernah dipublish di Karena nggak semuanya itu publish. alasannya kenapa kan? Alasannya menjaga aja sih. Menjaga. Gitu aja kan karena hati manusia kan macam-macam. Betul. Ada yang suka ngeliat kita bahagia, ada yang nggak suka ngeliat kita bahagia kan kita ya intinya menjaga aja sih. Menjaga seorang istri ya istilahnya. Menjaga lebih baik dalam tanda kutip menjaganya luas intinya kayak gitu. Menjaga sendiri semua apa. Inilah calon ya bukan calon lagi ini mah udah imam ya Kang ya. Imam. Kalau Kang Randi ini gimana nih? Kebetulan belum ada. Belum ada sama. Saya juga ya Masih ditemenin. tinggal minta doanya aja dari Bang Randi. Mudah-mudahan aja. Semoga tersemogakan. Ini kan ini di Tasik banyak tuh Kang cewek-cewek cantik ya aja. Asik, cantik banyak di sini. Kang Randi mau dapetin orang Tasik nih. Ya kalau jodohnya di sini ya Kan udah dapat. Nah tidak ada ya. apa? Nanti kan mau mampir ke warung yang itu si Tata cantik. Warung kopi yang kemarin itu kan. Dari warung kopi kita. Ini cantik kan? Cantik. Siapa sih Kang namanya Kang? Namanya siapa?
Nggak, Bang Ajis yang tahu. Aduh, jadi ya begitu teman-teman. Kang Ajis udah punya istri, anak berapa sih kan? Alhamdulillah sekarang udah ada 11. Sebelas sekolah. Tinggal satu lagi pelatih nanti. 11 kesebelasan. Wah, mantap. Banyak anak, banyak rezeki Kang ya. Banyak rezeki. Nah, Kang Randi, apa lagi ya? Aduh, jadi saya jadi lupa lagi nih mau ngobrol. Pengalaman yang ketika konten mungkin ya. Ya, dari Yang konten Kang Randi paling gimana? kan biasanya tuh kan kalau kita ke hutan-hutan ada satu pengalaman yang mungkin ketika sama Bang Ajis aja ya. Ketika di Garut mungkin ya Bang, itu pengalaman yang benar-benar Paling- hidup dan mati itu ya. Bukan Wah. hidup dan mati tapi lebih ke saya tuh kayak udah pasrah. Maksudnya? Bahkan waktu dulu tuh jadi kita tuh ke suatu pegunungan. Jadi dari atas tuh kelihatan satu bangunan kecil. Dari awal pun saya ragu. Saya udah ngomong ke Bang Ajis, Bang, saya ragu. Cuman saya lihat dari atas ke bawah tuh kan pendek ya. Itu 1 gunung. kilo. Jadi Bukan. bawah gunung. Di bawah gunung. Jadi kita tuh turun, pulangnya naik. Hmm. Nah, kita nyampe lah kalau turun kan enak. Kalau turun enak ya, Iya. turun gitu ya. Nah, pas udah selesai konten tuh, perjalanan tuh yang orang biasa ke sana, orang sananya setengah jam nyampe. Nah, cuman karena kita tidak biasa dan treknya tuh kayak gini nanjaknya, bukan gini. Nah, pas ada sekitar berapa? 15 menit lagi nyampe ke lokasi. Saya tiba-tiba nggak tahu ya, ada kayak badan tuh kayak menggigil. Dingin. Itu sore hari lah, sekitar jam 4. Dan itu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan ya. Dan saya sampai ke Bang Ajis, Bang, ke atas aja minta pertolongan, saya udah pasrah, udah gak tahu, saya lihat langit udah pasrah aja, mungkin ini hidup saya terakhir gitu kan. Buset, sampai segitu. Iya. Cuman nggak tahu ada keajaiban, mungkin saya masih dikasih umur panjang. Di sana saya dikasih saran sama Bang Ajis, ada mata air. Sampai saya lelah gak ada habis tenaga, ambil air pakai aqua, itu sorry nih produk ya, dibawa dan itu sampai alhamdulillah sampai sekarang selamat. Dehidrasi. Bukan. Kayak gimana ya? Saya bawa pakai jaket dibuka, tiba-tiba angin masuk gitu. Mungkin bisa dibilang angin Kayak angin apa duduk gitu ya. Oh, angin Jadi duduk. dibuka pucat aja. Bang aja sampai nungguin kurang lebih ada hampir sejam, nungguin sejam. Dan saya udah gak tahu itu antara mikirin hidup tuh udah gak ada. Mikirnya udah ini saya terakhir di sini. Ya Saya terakhir di Allah, ya sini. Rabbi, sampai Itu segitu ya, Kang. gak bakal saya lupain, itu pengalaman yang ketika bareng jalan sama Bang Ajis ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu Amit-amit lagi ya, gitu. Kang. Nah, kalau Bang Haji sendiri gimana pas lihat Kang Randi seperti itu? Enggak, dia yang bikin khawatir soalnya bilang gini, udah tinggal aja, pulang, Bang, nggak apa-apa gue di sini lah. Dalam hati gue gini, kalau misalkan ditinggal nih orang gimana gitu kan. Oh, gitu. Terus nanti kalau keluarga nanya gimana gitu. Akhirnya dibohongin, itu kan udah kelihatan warungnya. Padahal masih jauh. Jauh. Akhirnya dia mau bangun kan, jalan lagi, duduk lagi. Kang itu udah kelihatan motor tuh, ayo jalan lagi. Terus gitu sampai mau kelar ya Kang ya? Iya. Sampai udah mau jalan baru. Jadi si kepala tuh diguyur air. Jadi ketika diguyur air tuh apa ya? Tenaga tuh ada. Satu aku segini nih. Habis. Dia sampai ke atas alhamdulillah. Gitu kan perjuangan itu. Ya Allah, sampai segitunya Kang. Asli di Garut itu. Jalan 2 jam. Jalan 2 jam. Bukan jalan lurus ya tapi trek nanjak. Jalannya nanjak lagi. Mendaki. Awalnya kita diantar sama warga. Pas pulang dianterin sama narasumber, cuman nggak sampai lokasi. Dan kita nggak tahu treknya seperti apa. Ternyata nanjaknya kayak gini. Jadi itu emang benar-benar jauh ya. Jauh banget, nggak mau ke sana lagi lah. Nih teman-teman baru tahu nih. Jadi wah benar-benar perjuangan tuh. Jadi video yang kalian tonton tuh perjuangan itu luar biasa. Benar hidup dan mati. Memang sih durasi Gila. pendek ya 20 sampai 30 menit tapi perjuangannya Perjuangannya itu ya. itu yang berat itu. Pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu benar-benar. Sampai segitunya kan ya. Jangan sampai ketemu lagi deh seperti itu. Jangan. Nih aku juga baru tahu aslinya Kang. Baru tahu tuh. Jadi ya itulah mental ya yang paling Mental utama. kembali lagi nomor 1 mental. Waduh, nih aku harus benar-benar nih bulatkan tekad niat gitu. Iya, pasti bisa lah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan aku bisa seperti Bang Ajis, Kang Randi bisa sama-sama
nanti berjuang. Iya, nanti kita jalan Modern. bareng lah ya. Siap Kang, siap. Makasih pokoknya Kang Ajis, Kang Randi, ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi saya khususnya pribadi ya. Jadi nggak mudah ya teman-teman, nggak bisa, pokoknya apa ya, teman-teman yang ngelihat video ya Kang Ajis, Kang Randi atau yang lainnya juga yang konten-konten berusukan seperti itu benar-benar memerlukan semuanya, segala-galanya. Istilahnya menaruhkan nyawa lah gitu kan. Emang benar Emang benar itu ya. Yang paling penting harus persiapan dari alat-alat untuk apa gitu kan. Jadi kalau udah masuk hutan itu kita udah bener nggak bisa keluar lagi. Kita nggak mungkin kan udah masuk kita balik lagi. Belum. Jadi persiapan itu yang paling utama. Harus matang ya. Harus matang benar. Perut jangan sampai kosong. Jadi nggak gitu aja gitu ya, terus perhitungan. Ya beda sama konten saya, kalau ini kan langsung gitu aja ala kadarnya kan, makanya langsung on kamera ketemu sama narasumbernya Langsung. gitu kan. Oh jadi kalau Bang Ajis nih sama Kang Radi, berarti kalau misalkan sebelum konten tuh ngobrol dulu sama narasumber sebelumnya tanpa langsung on kamera gitu. Kalau ini sih biasanya. kebanyakan ya kan kita nggak bisa nebak narasumber kayak gimana. Betul. Tapi kalau misalkan si narasumbernya kata orang, misalkan orangnya judes atau Judes, agak tertutup, kita lebih baik izin dulu ya Kang ya. Kan takutnya nggak terima di video kan. Tata krama Ya, gitu ya. kalau misalkan kata orangnya nih, ini orang gimana sih yang tinggal di sana, baik ya udah kita langsung on kamera. Langsung izin. langsung Langsung izin. izin pas di video. Pas di bikin video gitu. ya. Berarti kita harus ngelihat karakternya dulu Karakternya dulu dulu. sebelumnya. Biasanya tuh kalau misalkan survei lokasi gitu Kang, pernah nggak banyak mungkin ada kejadian yang udah sampai lokasi tiba-tiba gagal gatot gitu, banyak kan, gimana ceritanya, saya pengen tahu deh. Dari Ranca, kita jauh-jauh ke Ranca. Keranca. Jam setengah cuma dapat lokasi satu, itu pun Satu. lokasi yang dibaratkan ya seperti apa ya, ya bagus. Cuman posisinya nggak tepat. Kita udah 5:30 masalahnya itu. Maghrib. Jadi Yo, nanti kalau jalan tuh kan gini, suka di planning ya. Kita mau bikin video berapa? Karena kan perjalanan jauh itu kalau misalkan kita dapat satu, minimal kita dapatlah ada 2 ya narasumber gitu kan. Pas ke sana tuh lokasi banyak, cuman ternyata pada kosong gitu kan, pada kosong. Ya udah artinya jong aja nggak dapat. Nggak ada. Ya Allah. Ulang lagi. Udah korban segala macam ya, waktu, tenaga, 2 segala jam macam. setengah, pulang pergi 5 jam habis di jalan. Berarti nggak. Banyak sih sebenarnya nggak- cerita-cerita Bang ya. Cuman lupa lagi tuh. Ya intinya seperti itulah teman-teman ya. Konten itu nggak enaknya ya, kalau enak yang lihat ya Kang ya. Yang lihat Enak, itu. yang lihat terus komen. Nah itu. Dan bagi kita semua juga, bagi seorang content creator, kalau di komen atau di share, dilihat gitu ya, yang paling, aduh, jadi kita tuh merasa Kayak dihargai ya, suatu kebanggaan. kebanggaan lah gitu ya. Pokoknya teman-teman yang suka akan video ini silahkan di share ke media sosial teman-teman semuanya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel aku Cepden dan Kang Ajis Nur Rahman dan Kang Randi Aulia. Ya mungkin ngobrolnya sampai di situ aja dulu Kang ya. Nanti kita ke depannya mungkin aku juga akan sering sama Kang Ajis sama Kang Randi. Iya, ke Majalengka. Amin Minggu mudah-mudahan depan lah, nanti Majalengka. main ke sana lah. Banyak di sana. Jadi aku ada teman sekarang. Ada Tadinya teman bukan sendiri, Kemana nanti kemana? sendiri, kemarin sendirian saya, aduh, Sekarang ampun, kita berpetualang. tualang lah. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Lanjut, ada yang mau disampaikan nggak sebelum ditutup? Boleh. Ya. Jadi intinya mah jangan pernah menyerah lah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, tetap konsisten, karena setiap manusia itu punya kesempatan. Dan ingat, ada satu orang yang harus dibahagiakan, orang tua. Nah itu dia. Kalau niatnya baik, insya Allah ada jalan. Sip. Luar biasa. Kang Randi, Jangan pernah mengeluh. jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Karena kalau mengeluh itu ya apa ya? Ini kayaknya seru nih, kayak ini harus dipegang biar kedengeran. Nah iya betul. Intinya selama saya konten di hutan, saya banyak belajar, Kang.
tentang yang namanya kehidupan, karena apa ya, dari segi makanan contohnya ya. Ketika kita masuk ke suatu tempat, kalau di hutan itu kita udah ibaratkan makan apapun pasrah gitu kan. Makan apapun pasrah, suka tidak suka Pasti dimakan gitu kan. Jadi di sana saya sekarang mulai mensyukuri kehidupan, mulai apa ya, menghargai yang namanya makanan gitu kan. Jadi ketika kita buang-buang makanan, belum tentu orang lain itu makan seenak kita. Jadi sebisa mungkin kita makan apa adanya ya, itu harus benar-benar dinikmati, disyukuri gitu kan. Karena orang-orang yang banyak saya temui itu tidak senikmat apa yang kita makan. Mereka tuh makan cuman apa adanya, kadang cuman sama garam aja mereka bahagia gitu. Jadi jangan pernah mengeluh lah intinya. Luar biasa Banyak pelajaran sampai berkaca-kaca tuh. keluar air mata. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.